Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, sebelum kami melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru tahun 2020, perlu kami sampaikan pada masyarakat mengenai arahan Bapak Wali Kota Pekanbaru dalam rangka penanganan kasus COVID-19. Yang pertama adalah tujuan kita pelaksanaan PSBB adalah memutus mata rantai COVID-19 di Kota Pekanbaru. Untuk itu, seorang Bapak Wali Kota ada instruksi, ada kegiatan yang harus kita kerjakan. Pertama, temukan kasusnya sebanyak-banyaknya. Yaitu yang kita kerjakan selama ini dengan pemeriksaan penyelidikan epidemiologi ke rumah sakit ini untuk mendeteksi adanya kasus PDP di Kota Pekanbaru. Kemudian yang kedua, kita menemukan kasus itu dari kontak tracing. Kontak tracing ini kita dapatkan dari pasien-pasien yang berkontak erat dengan pasien yang mempunyai hasil konfirmasi positif. Yang ketiga yang kita dapatkan menemukan kasus itu dengan laporan masyarakat, yaitu baik itu dari puskesmas, rumah sakit maupun langsung ke dinas kesehatan. Nah, ini beberapa kegiatan penemuan kasus secara pasif. Nah, untuk berikutnya kita akan mengembangkan kegiatan kita, yaitu bagaimana caranya kita menemukan kasus secara aktif. Yang akan kita kembangkan nanti yaitu pemeriksaan rapid test. Mungkin akan kita lakukan pemeriksaan rapid test secara massal, terutama yang akan kita kerjakan di daerah-daerah yang zona merah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa untuk masyarakat yang mempunyai kontak erat dengan kasus konfirmasi positif, itu mungkin akan langsung dilakukan pemeriksaan swab PCR yang sudah dilakukan selama ini. Nah, yang akan kita kerjakan adalah daerah-daerah yang ring 2, yaitu masyarakat seputaran dari yang kontak erat yang kontak erat dengan kasus konfirmasi positif. Dan kita akan melakukan bertahap di daerah-daerah yang mempunyai kasus konfirmasi positif yang tinggi. Nanti akan kita kembangkan atau akan kita lakukan analisa untuk melakukan pemeriksaan di daerah-daerah lainnya. Kemudian arahan Bapak Wali Kota selanjutnya yaitu obati. Jadi ada istilah TOS, temukan kasusnya sebanyak-banyaknya, obati pasiennya, dan sembuhkan. Jadi untuk mengobati masih kegiatan yang sebelumnya kita kerjakan, yaitu dengan mengobati pasien PDP dan kasus positif di rumah sakit. Dan insya Allah nantinya kalau ini akan dikerjakan, mudah-mudahan kegiatan untuk penyembuhan pasien akan baik nantinya, yaitu dia didapat dari hasil PCR 2 kali negatif. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah himbauan kepada masyarakat, mari kita berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi kepada kami, terutama untuk petugas kesehatan, terhadap adanya kedatangan warga Kota Pekanbaru yang datang dari daerah luar, dari daerah luar Kota Pekanbaru, terutama di daerah-daerah yang sudah dinyatakan daerah transmisi lokal, seperti Jakarta, Jawa Barat, ya, Sumatera Utara, ya, Sumatera Barat, dan sebagainya. Jadi informasikan kepada kami supaya nanti bisa kita langsung isolir kedatangan masyarakat ini, dan langsung bisa kita langsung lakukan pemeriksaan terhadap masyarakat kita yang datang di Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah
supaya tidak ada karier-karier baru yang datang di Kota Pekanbaru yang nanti bisa menularkan COVID-19 di Kota Pekanbaru nanti. Baik, itu informasi yang kami sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya kami laporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru tahun 2020. Tanggal 6 Mei tahun 2020. Yang pertama untuk kasus konfirmasi positif, hari ini tidak ada penambahan, alhamdulillah. Total kasus positif kita tetap berjumlah 28 orang, di mana 10 masih dirawat, 14 dinyatakan pulang dan sembuh, dan 4 meninggal dunia. Kemudian untuk total kasus PDP hari ini bertambah hari ini kasus PDP bertambah 19 orang, di mana total PDP sampai hari ini berjumlah 356 orang, 178 masih dirawat, 140 dinyatakan sehat dan pulang, dan 38 meninggal dunia. Kemudian untuk kasus untuk kasus ODP hari ini bertambah 4 orang, sehingga total kasus ODP kita 4.189 orang, di mana 249 masih dalam pemantauan, 3.940 selesai pemantauan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, hari ini juga kita bertambah kasus PDP meninggal sebanyak 1 orang atas nama MR umur 4 tahun dari Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai. Pasien ini masuk rumah sakit tanggal 3 Mei tahun 2020 dengan gejala demam dan sesak. Sudah dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya non reaktif, dan dari hasil X-ray didapatkan kesan radang paru-paru, dan sudah dilakukan pengambilan swab, namun hasilnya belum keluar. Pasien ini meninggal tanggal 5 Mei tahun 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan almarhum diberi tempat terbaik di sisi Allah, dan kami pada keluarga kami mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan keluarga diberi kesabaran yang sebesar-besarnya. Kemudian kami laporkan juga pemeriksaan rapid test yang sudah dilakukan sampai hari ini berjumlah 1.328 rapid test, di mana 1.318 hasil negatif dan 10 hasil positif. Dan kami informasikan distribusi kasus positif di Kota Pekanbaru. Yang terbanyak masih di Kecamatan Tampan, sebanyak 11 kasus, di mana berasal dari Kelurahan Sialang Munggu 3, Sidomulyo Barat 3 kasus, Delima 3 kasus, kemudian Simpang Baru 1 kasus, Tobek Gadang 1 kasus. Kemudian dari dari Kecamatan Bukit Raya berasal dari Kelurahan Tangkerang Utara 3 kasus, dan Kelurahan Air Dingin 1 kasus. Total berjumlah 4 kasus. Kemudian dari Kecamatan Tenangan Raya berjumlah 3 kasus, yaitu dari Kelurahan Tangkerang Timur 1 kasus, Rejosari 1 kasus, kemudian satu kasus lagi tambahan dari Kelurahan Kulim 1 kasus. Jadi total 3 kasus. Kemudian Marpoyan Damai Sidomulyo berjumlah 3 kasus, yaitu dari Kelurahan Sidomulyo Timur 1 kasus, Tanggerang Barat 2 kasus, dan Maharatu 1 kasus, sehingga total berjumlah 4 kasus. Kemudian Kecamatan 50 berjumlah 2 kasus, berasal dari Kelurahan Tanjung Ru 1 kasus, Kelurahan Sekip 1 kasus, Kecamatan Sail 2 kasus, yaitu berasal dari Kelurahan Sukamaju 2 kasus, Rumbai Pesisir berasal dari Kelurahan Limbungan 1 kasus, dan Payung Seraki berasal dari Kelurahan Tirtasya 1 kasus. Jadi masih kasus yang lama, total 28 kasus.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, dengan demikian kami tetap menghimbau pada masyarakat, mari kita terus melaksanakan pembatasan sosial berskala besar ini. Tujuan kita satu, bagaimana memutus mata rantai COVID-19 di Kota Pekanbaru. Yaitu caranya sederhana dengan menghindari keramaian, keluar hanya untuk urusan yang sangat penting, gunakan masker kalau keluar, dan selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur. Setelah ikhtiar yang kita lakukan, kita iringi dengan doa. Mudah-mudahan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru berakhir hendaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.